Om Swastiastu. Hai, perkenalkan saya Nika Dewi Permitapnya nih, bisa dipanggil Dwi. Saya dari kelas manajemen pagi C. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal-soal UAS dari Ibu Nita dengan mata kuliah perilaku konsumen. Baik, ada soal yang pertama yaitu jelaskan tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen. Nah, di sini yang saya ketahui ada 5 tahapan dalam pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada pengenalan masalah, yakni seseorang harus mengenal terlebih dahulu dan mengidentifikasi terlebih dahulu terhadap masalah-masalah yang ada. Yang kedua, ada pencarian informasi. Seseorang tersebut harus menemukan dan mencari informasi-informasi yang terkait dengan masalah tersebut. Yang ketiga ada evaluasi alternatif atau tahapan penilaian. Yang keempat ada keputusan pembelian. Nah, pada tahapan ini konsumen akan menemukan jawaban mengenai keputusan pembelian. Yang terakhir atau yang kelima ada evaluasi pasca pembelian. Pada tahapan ini konsumen akan memberikan penilaian terhadap barang atau jasa yang telah ia gunakan atau yang telah ia beli. Selanjutnya ada soal nomor 1B, yaitu mengapa memahami tahapan ini penting bagi pemasar, dan berikan contoh strategi pemasar yang sesuai untuk setiap tahapan. Nah, di sini memahami tahapan ini penting karena dapat membantu mereka menyesuaikan strategi pemasaran yang untuk mempengaruhi konsumen pada setiap fase. Nah, adapun terhadap 5 tahapan pembelian konsumen tadi, pada tahapan pertama itu dapat dilakukan dengan kampanye atau menyoroti masalah yang relevan dengan produk tersebut. Pada tahapan kedua atau tahapan pencarian informasi dapat dilakukan melalui situs web atau kampanye online. Pada tahapan ketiga atau pada tahapan pencarian alternatif, baik, selanjutnya ada pun soal yang kedua yaitu soal nomor 1B. Mengapa memahami tahapan ini penting bagi pemasar, dan berikan contoh strategi pemasar yang sesuai untuk setiap tahapan. Nah, memahami tahapan ini penting karena dapat membantu mereka menyesuaikan strategi pemasar untuk mempengaruhi konsumen pada setiap fase. Nah, adapun strategi yang dapat digunakan pada setiap tahapan yaitu pada tahapan pengenalan masalah dapat dilakukan dengan kampanye dan dengan menyoroti masalah yang relevan dengan produk tersebut. Yang kedua, pada tahapan kedua yaitu pada tahapan pencarian informasi dapat dilakukan dengan situs web atau kampanye online. Pada tahapan yang ketiga yaitu pada tahapan evaluasi alternatif dapat dilakukan dengan memfokuskan pada keunggulan produk. Pada tahapan yang keempat yaitu pada tahapan keputusan pembelian dapat dilakukan dengan menerapkan diskon. Dan pada tahapan yang terakhir atau yang kelima, pada tahapan pasca pembelian, pemasar dapat dilakukan dengan cara meningkatkan layanan. Selanjutnya ada soal nomor 2A, yaitu mengapa kelompok referen penting dalam pengambilan keputusan konsumen, dan berikan contoh bagaimana opini kelompok referen dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Nah, kelompok referen berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan karena kelompok tersebut memiliki pandangan yang tinggi, nilai norma dan keunggulan dalam dirinya, dan tentunya juga memiliki nilai yang tinggi. Nah, contohnya itu seperti yang kita ketahui pada siapa sih yang nggak tahu Lisa Blackpink ya. Nah, yang kita ketahui di sana itu para personil Blackpink itu menjadi brand ambassador brand terkenal. Seperti contohnya, misalkan Lisa menjadi brand ambassador brand Dior. Nah, jika Lisa menggunakan barang-barang dari Dior, otomatis para penggemarnya Lisa pun akan membeli barang tersebut tanpa dipromosikan lagi. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada soal yang kedua, 2B, yaitu bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Jelaskan peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Nah, di sini peran individu dalam keluarga dapat mencakup peran sebagai pengambilan keputusan yang utama, pengguna produk, dan pembayaran tagihan. Misalnya, seorang ayah yang menjadi kepala rumah tangga memiliki pengaruh besar dalam keputusan pembelian di rumah. Baik, yaitu soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3A. Jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal itu terkait dengan pembelian keputusan konsumen.
Nah, di sini konsep difusi inovasi itu mencakup penyebaran suatu inovasi atau produk baru di antara kelompok masyarakat. Nah, hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap pengambilan keputusan konsumen, apakah barang tersebut layak dibeli atau tidak. Selanjutnya ada soal nomor 3B, yaitu apa peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi. Nah, peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi sangat signifikan. Pemasar dapat mempengaruhi kecepatan difusi dengan menggunakan berbagai strategi yang ada. Misalnya, menciptakan kampanye promosi yang menekankan manfaat inovasi. Selanjutnya ada memberikan testimoni yang positif. Baik, selanjutnya ada soal nomor 4A, yakni jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran, dan bagaimana penggunaan stimulus dapat mempengaruhi persepsi. Nah, di sini persepsi konsumen tersebut melibatkan interpretasi dan penerimaan informasi yang diterima oleh indera, seperti indera penglihatan, pendengaran, dan perasa. Nah, sementara itu, proses pembelajaran mencakup akuisisi pengetahuan, perubahan perilaku, dan penyesuaian berdasarkan pengalaman. Penggunaan stimulus seperti iklan, desain kemasan produk, atau interaksi langsung dengan produk dapat mempengaruhi persepsi konsumen yang memicu respon emosional atau memberikan informasi yang mempengaruhi proses pembelajaran konsumen. Selanjutnya ada soal nomor 4B, yaitu sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru. Nah, di sini ada 6 yang saya dapatkan, yaitu yang pertama ada klasifikasi produk, yaitu di sini kita dapat menyoroti nilai unik dan manfaat produk secara jelas agar konsumen dapat memahami mengapa produk tersebut berbeda dan relevan untuk mereka. Yang kedua ada media interaktif, yaitu memanfaatkan media interaktif seperti video tutorial, konten interaktif online, atau demonstrasi produk untuk memberikan pengalaman langsung tentang cara menggunakan produk tersebut. Dan selanjutnya ada ulasan atau testimoni. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mengumpulkan ulasan positif dan testimoni dari penggunaan awal untuk membangun kepercayaan dan memberikan persepsi penggunaan secara nyata. Selanjutnya ada promosi di awal. Menawarkan promosi khusus atau diskon di awal untuk mendorong konsumen mencoba produk tanpa risiko finansial yang besar. Selanjutnya ada kampanye sosial media. Memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, menjawab pertanyaan, dan membangun komunitas pengguna. Yang terakhir ada monitoring atau umpan balik. Memantau kinerja kampanye dan mengumpulkan umpan balik konsumen untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan strategi pemasaran maupun produk yang kita pasarkan. Nah, adapun soal terakhir, yaitu soal yang kelima A, jelaskan teori motivasi yang dapat digunakan untuk memahami dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Nah, menurut saya, teori motivasi yang relevan adalah teori motivasi hierarki Maslow. Teori ini mengusulkan bahwa kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu mulai dari kebutuhan fisik dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya ada soal 5B, yaitu bagaimana peran emosi dalam memotivasi konsumen, dan berikan contoh bagaimana emosi dapat digunakan dalam iklan atau promosi. Nah, emosi memainkan peran kunci dalam memotivasi konsumen karena seringkali keputusan pembelian dipengaruhi oleh perasaan. Iklan atau promosi yang membangkitkan emosi tertentu dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dalam membentuk ikatan emosional dengan merek atau produk. Nah, contohnya di sini ada empati atau kebersamaan. Nah, iklan yang menunjukkan empati terhadap pengalaman konsumen atau menekankan kebersamaan dapat membangun hubungan emosional. Contohnya iklan produk keluarga yang merayakan momen bersama. Yang kedua ada kesukaan atau kesenangan.
Nah, pada bagian ini, iklan yang menunjukkan konsumen menikmati produk dengan senang atau bahagia dapat menciptakan asosiasi positif. Misalnya iklan es krim yang menampilkan anak-anak tertawa sambil menikmati es krim tersebut. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya tutup dengan para mesanti. Oh, mesanti, santi, santi. Oh.